Nah, ini salah satu daripada kelembutan Allah. Di waktu seorang hamba itu sakit, maka tadarru'nya kepada Allah itu lebih daripada waktu dia sihat. Waktu dia sakit, terbuka pintu hatinya untuk tobat kepada Allah. Waktu dia sakit, terbuka hatinya untuk munajat kepada Allah. Nah, itu semua adalah yang Allah titipkan di dalam sebuah musibah, dalam sebuah penyakit itu. Dengan satu penyakit itu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang didapat oleh seorang hamba yang kena musibah tadi. Man zanna anna ma qaddarallahu lil 'abdi minal balaya wal musibah khalin an lutfihi fahuwa qasilun bi nadharihi jahilun bi rabbih. Barang siapa yang menyangka bahwa sesuatu yang Allah takdirkan bagi seorang hamba daripada bala, musibah, kosong daripada kelembutan Allah, maka orang tersebut pendek pemikirannya dan tidak kenal dengan Tuhannya. Idza ta'ammala haqqa ta'ammul 'alima anna ma qaddara Allah lil 'abdi la yakhlu an lutfihi bal al-tafi. Apabila seorang hamba itu berpikir dengan sebenar-benar berpikir, niscaya dia mengetahui bahwa sesuatu yang Allah takdirkan bagi hambanya itu tidaklah kosong daripada kelembutan Allah, bahkan dari kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sebuah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka takdir itu disertai dengan kelembutan daripada Allah. Baik takdir itu takdir berupa nikmat atau takdir berupa nikmah, berupa azab, berupa hukuman, berupa musibah, maka setiap takdir itu di dalamnya pasti ada kelembutan Allah yang disampaikan kepada hambanya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seorang hamba dengan musibah, umpamanya pada jasadnya, seperti penyakit. Nah, maka di dalam satu penyakit itu sangat banyak kelembutan Allah. Sebelumnya, sesudahnya, besertanya penyakit itu diliputi dengan kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma karena kepindikan dari pemikiran kita, karena kurangnya ta'ammul, kurangnya pengamatan kita, sehingga kita tidak menemui kelembutan Allah di dalam setiap takdir musibah itu. Karena kurangnya kita ta'ammul, karena kurangnya kita bertanya kepada yang ahlinya, sehingga setiap musibah itu hanya yang terasa adalah sakitnya. Padahal di dalam musibah itu sangat banyak kelembutan yang disampaikan Allah kepada seorang hamba tadi. Minha, setengahnya, iqbaluhu 'ala Allah bitadarru' wat taubati wal munajah.
wa dzalik qad la yujadu minhu halal afiyah. Setengah kelembutan yang menyertai takdir musibah, berhadapnya seorang hamba yang kena musibah itu atas Allah dengan tadarru', bersangatan memohon, dengan tobat, dengan munajat. Yang demikian itu terkadang tidak didapat dari seorang hamba ketika dia sihat walafiat. Nah, ini salah satu daripada kelembutan Allah. Di waktu seorang hamba itu sakit, maka tadarru'nya kepada Allah itu lebih daripada waktu dia sihat. Waktu dia sakit, terbuka pintu hatinya untuk tobat kepada Allah. Waktu dia sakit, terbuka hatinya untuk munajat kepada Allah. Nah, itu semua adalah yang Allah titipkan di dalam sebuah musibah, dalam sebuah penyakit itu. Dengan satu penyakit itu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang didapat oleh seorang hamba yang kena musibah tadi. Wa minha, setengahnya lagi kelembutan yang ada di dalam sebuah musibah itu, zahabu quwwatihi allati tuqi'uhu bidzunub wal ma'asi. Hilangnya kekuatan seorang hamba itu yang menjatuhkan dia pada dosa dan maksiat. Nah, waktu dia kaya, dia sangat mudah untuk melakukan maksiat. Waktu dia sehat, dia sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, diberi Allah dia penyakit, diberi Allah dia musibah berupa kefakiran, hilanglah kekuatannya untuk berbuat maksiat. Nah, hilanglah kekuatannya untuk berbuat dosa. Nah, ini termasuk kelembutan Allah yang ada di dalam sebuah musibah itu. Nah, orang tuh sakit umpamanya, berduduk didudukakan, berhiring dihiringakan, bawa maksiat, menyarah. Padahal lagi sihat, sidin menghuluakan maksiat itu. Sidin menghuluakan. Begitu sidin sudah sakit, dibawai maksiat gratis, ya tuh kada mau. Nah, ini lutfillah, kelembutan Allah yang ada menyertai sebuah penyakit itu. Wa minha, dan setengahnya lagi, husulu ta'atil batin minas sabri war ridha, wa dzarratun min a'malil batin khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Hasilnya taat hati. Nah, hasilnya taat hati seperti sabar, ridha, dan satu biji yang kecil dari amal batin itu lebih baik daripada seumpama gunung-gunung daripada amal anggota yang zahir ini. Dulunya kada tahu disabar karena kada suah kena musibah. Dulu kada tahu ridha karena kada pernah mendapat bala. Nah, sekarang diberi Allah dia musibah, diberi Allah dia bala. Oh, ini sabar. Padahal sudah tahu aja sabar itu ini fadilatnya, ridha itu ini keutamaannya. Cuma selama ini Allah kadang mengirim dia musibah, kadang membuktikan sabarnya. Begitu dia dapat penyakit, begitu dia dapat kefakiran, dapat kegagalan, nah disitulah Allah ingin melihat hambanya ini membuktikan ilmunya tentang kesabaran dan keridhaan. Dan sabar itu termasuk amalan hati.
Ridha itu amalan hati. Satu biji yang kecil dari amalan hati itu pahalanya lebih besar dari beberapa biji gunung daripada amalan yang zahir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu mizanan dulliya minas sama, fawudi'tu bi kaffatin wa wudi'at ummati fi kaffah farajahtu bihim wa wudi'a Abu Bakrin fi kaffatin wa ji'a bi ummati fa wudi'at bi kaffatin farajaha bihim." Ujar Nabi, aku melihat timbangan diturunkan dari langit, maka diletakkan aku pada satu daun timbangan dan diletakkan seluruh umatku di timbangan yang lainnya, maka menanglah timbanganku dengan mereka itu. Jadi artinya amal ibadah Nabi ini ditimbang lawan amal ibadah seluruh umat, menang amal ibadah Nabi kita. Kemudian diletakkan Abu Bakar Siddiq dalam satu timbangan, satu daun timbangan. Didatangkan umatku pada timbangan yang satunya. Para jahabihim, maka Abu Bakar menang dengan mereka itu. Nah, seluruh umat Nabi amal ibadahnya dikumpul satu timbangan, satu daun timbangan. Daun timbangan yang satunya amal ibadah Abu Bakar Siddiq, ditimbang Raja Habihim, Abu Bakar Siddiq itu menang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma faddalakum Abu Bakrin bi kasratis shalah wasyam, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi aw fi sadrihi aw kama qala Rasul." Tidaklah melebihi Abu Bakar Siddiq itu, kata Nabi kita, dengan kalian sebab banyak sembahyang, bukan sebab Abu Bakar banyak puasa, bukan. Tetapi Abu Bakar Siddiq itu melebihi amal kalian dengan sebab ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa amal hati walaupun kecil itu nilainya lebih besar daripada amal zahir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan pada zaman sebelum Nabi kita ada seorang abid ahli ibadah 70 tahun kada pernah perai daripada qiyamul lail. Nah, 70 tahun tiap malam qiyamul lail. Suatu malam si abid ini sakit. Sakit humma, penyakit semacam panas malaria. Sehingga pada malam itu si abid ini kada bisa qiyamul lail karena sakit. Nah, dia sabar menerima penyakit itu. Abid ini ridha dengan apa yang ditentukan Allah. Nah, pada siang harinya Allah berwahyu kepada Nabi pada waktu itu, sampaikan kepada si abid yang malam tadi kena penyakit itu, bahwa satu malam dia kena penyakit itu lebih besar pahalanya dari ibadahnya selama 70 tahun yang tidak pernah luput salat qiyamul lail itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa amal hati seperti sabar, ridha itu kada bisa dibanding dengan amal zahir seperti salat dan lain-lainnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita biasa mudawamah sudah qiyamul lail tiap malam, satu malam kita sakit, nah hadapilah sakit ini dengan sabar, hadapi dengan ridha, maka pahalanya jauh lebih besar daripada qiyamul lail itu. Dzarratun min a'malil batin khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Nah, jadi ini satu kelembutan Allah yang diberikan Allah kepada orang yang diberi musibah.